Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang saleh-salehah. Kembali berjumpa pada pembelajaran hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua masih tetap semangat belajarnya, selalu dalam keadaan sehat, serta semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar SBDP, yaitu tentang reklame. Globalisasi telah melanda seluruh dunia. Komunikasi dan informasi telah menembus batas-batas negara. Kejadian di suatu negara dapat diketahui oleh warga negara lain dalam waktu cepat. Hal ini tentunya mempengaruhi juga dalam persaingan perdagangan antar negara. Banyak negara-negara yang membuat reklame untuk memperkenalkan industri dan pariwisatanya. Sedangkan perusahaan membuat reklame untuk memperkenalkan produk dan barang dagangannya. Lalu, apa sih pengertian dari reklame itu sendiri? Reklame secara etimologi berasal dari bahasa Spanyol, atau dengan kata lain dari segi bahasa. Itu berasal dari bahasa Spanyol, di mana reklame itu terdiri dari kata re yang berarti berulang-ulang dan dari kata klamo yang berarti seruan. Sehingga dari sini reklame dapat diartikan yaitu seruan berulang-ulang untuk menampilkan barang atau jasa kepada khalayak atau konsumen. Di mana pengertian lainnya, reklame adalah suatu karya seni rupa yang memuat teks dan gambar yang menarik untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk berupa barang atau jasa kepada masyarakat. Lalu, apa fungsi dari reklame? Fungsi reklame secara umum tentunya sebagai media informasi guna mengirimkan pesan iklan untuk masyarakat atau khalayak umum. Dan tentunya fungsi reklame ini juga dapat dijabarkan dalam beberapa fungsi khusus, yaitu yang pertama untuk menyampaikan informasi mengenai brand, produk, atau jasa kepada masyarakat luas. Lalu yang kedua, untuk mempengaruhi atau mengajak masyarakat sehingga bersedia menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, menciptakan dan membangun kesan yang baik terhadap brand, produk, atau jasa yang diinformasikan di mata masyarakat. Yang keempat, mengupayakan capaian kepuasan tertentu bagi konsumen. Dan yang terakhir, tentunya sebagai media atau alat komunikasi penjual dengan calon konsumen. Dari sini bisa kita ketahui bahwa tujuan dibuatnya reklame adalah yang pertama, dikenal. Jadi, tujuan reklame yang pertama dikenal agar masyarakat menjadi tahu atau mengenal. Di mana setelah diketahui atau dikenal oleh masyarakat, maka masyarakat pun dapat terdorong atau mendorong keinginannya untuk membeli atau menggunakannya. Yang kedua adalah menyampaikan pesan. Reklame juga
bertujuan untuk menyampaikan pesan dengan arti di mana reklame dapat memberitahukan informasi kepada masyarakat dan mengajak mereka. Adapun ciri-ciri secara umum dari reklame yang pertama yaitu singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Reklame perlu dibuat dengan kalimat-kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Yang kedua, tentunya harus menarik dan mencolok, di mana reklame perlu dibuat dengan komposisi desain dan warna menarik serta mencolok, sehingga bisa dengan mudah menarik perhatian masyarakat. Yang ketiga, tentunya harus jujur. Pesan yang disampaikan melalui reklame harus jujur dan tidak dibuat-buat. Dan yang terakhir, ciri-cirinya yaitu dilakukan secara berulang-ulang, di mana tentunya hal ini sangat sesuai dengan fungsi dan pengertian dari reklame itu sendiri, di mana harus disampaikan secara berulang kali sehingga ada lebih banyak orang yang mendapat pesan yang hendak disampaikan tersebut. Inilah dia ciri-ciri dari reklame. Ya, berdasarkan jenisnya, reklame itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada reklame komersial dan reklame non-komersial. Reklame komersial adalah reklame yang dibuat dalam rangka kepentingan bisnis dengan tujuan tentunya mendapatkan keuntungan yang lebih. Sementara reklame non-komersial adalah reklame di mana untuk kepentingan umum yang dibuat tentunya dengan tujuan memberikan himbauan, informasi layanan masyarakat, dan kepentingan non-komersial lainnya. Adapun secara rincinya, ini dia jenis-jenis reklame atau contoh-contoh reklame. Yang pertama ada spanduk. Spanduk merupakan reklame di mana memuat data reklame komersial maupun non-komersial. Jadi reklame spanduk biasanya baik itu berupa untuk bisnis maupun untuk himbauan dan sebagainya. Nah, biasanya spanduk ini juga terbuat secara ringkas, padat, dan jelas, memakai kain serta sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang. Dan biasanya spanduk ini juga diletakkan di tempat strategis serta ramai. Yang kedua ada brosur. Brosur ialah reklame yang terbuat pada selembar kertas dengan isi data yang lebih rinci serta jelas. Biasanya diinformasikan dengan metode disebarluaskan secara langsung supaya dibaca serta dimengerti oleh konsumen atau sasaran. Ini dia merupakan gambar dari brosur. Selanjutnya ada embalase. Embalase merupakan tipe reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk. Berperan sebagai energi tarik, jadi daya tarik, pemberitahuan, dan data tentang produk tersebut. Ini salah satu contohnya ada di produk makanan, ada yang bisa kita lihat biasa di bungkus-bungkus makanan. Selanjutnya ada poster. Poster merupakan tipe reklame berbentuk selembaran kertas yang berisi foto serta tulisan yang terbuat semenarik mungkin. Jadi bisa jadi serta ditempatkan biasanya dengan metode ditempel di tempat-tempat yang strategis. Ini salah satu contoh poster. Selanjutnya ada baliho. Baliho merupakan tipe reklame yang berisi foto atau tulisan semenarik mungkin serta informatif dengan dimensi besar dan biasanya juga memang ditempatkan di tempat yang umum
serta strategis, memakai tiang besar serta kokoh, serta biasanya sifatnya itu semi permanen. Jadi tidak permanen tempatnya. Ini contoh baliho. Selanjutnya ada billboard. Nah, bedanya dengan baliho, billboard ini ditempatkan di tempat yang permanen. Jadi sifatnya permanen. Sementara baliho tadi semi permanen. Ya, billboard ini juga merupakan tipe reklame yang berisi foto ataupun tulisan yang menarik serta informatif, juga sama dengan dimensi yang besar. Biasanya ditempatkan pada atap pertokoan ataupun lembaga tertentu dan tentunya sifatnya biasanya permanen. Selanjutnya ada banner. Banner ini merupakan tipe reklame dengan wujud kotak atau potret dan umumnya dicetak dengan digital printing, memakai MMT. Selanjutnya ada banner. Banner merupakan tipe reklame dengan wujud kotak atau potret dan umumnya biasanya dicetak dengan digital printing. Ditempatkan biasanya di depan toko ataupun lembaga dengan menggunakan penyangga. Selanjutnya ada leaflet. Leaflet merupakan tipe reklame yang berbentuk lembaran kecil yang dilipat-lipat. Biasanya berisi data lengkap serta rinci. Dan penyampaiannya dengan metode diletakkan di tempat yang gampang diambil atau disebarkan ataupun diberikan langsung kepada konsumen atau target. Selanjutnya ada kalender. Kalender juga merupakan salah satu bentuk reklame di mana memberikan nama dan periode waktu dalam suatu sistem yang divisualisasikan pada media cetak ataupun elektronik. Biasanya kalender dalam wujud media cetak bisa digunakan sebagai reklame dengan membagikan bonus foto serta tulisan. Baik itu pada bagian depan ataupun pada bagian atas reklame. Selanjutnya ada papan reklame yang berupa papan nama bentuknya biasanya kecil yang seperti tampak pada gambar. Inilah dia contoh dan jenis-jenis reklame. Lalu apa bedanya reklame dengan iklan-iklan yang ada di televisi dan sebagainya? Ya, reklame memang merupakan iklan yang diperuntukkan tapi biasanya untuk dilihat oleh pejalan kaki atau pengendara kendaraan. Jadi seperti itu, reklame ditempatkan di tempat-tempat yang umum yang biasanya dilalui oleh orang-orang. Dan biasanya juga reklame itu berisikan ilustrasi yang besar serta menarik, di mana diiringi dengan slogan. Sementara kalau iklan biasanya ada kalimat dan bisa panjang, bahkan ada yang berupa artikel. Misalnya seperti koran majalah dan media elektronik, televisi, radio, film, dan sebagainya. Nah, inilah dia perbedaan dari reklame dengan iklan-iklan yang ada di media cetak seperti koran dan sebagainya. Adapun ketika kita ingin membuat reklame, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, slogan tentunya harus jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai sehingga tentunya dapat dibaca oleh kita. Yang ketiga, ilustrasinya dibuat menarik dan mudah diingat. Dan yang terakhir, tata letak gambar dan tulisan harus sesuai atau jangan tertimpa-timpa pengaturannya dengan baik. Inilah dia hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat reklame. Demikianlah tadi pembahasan materi pada hari ini.
Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Dan tentunya ibu ingatkan kembali kepada kalian, rajin-rajinlah membaca dari berbagai sumber, terutama tentang materi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dan bagi kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Ibu. Terima kasih kepada kalian yang telah subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.